Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Non Medis, sebuah kisah dari Kak Nazriani. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram dan akun Wattpadnya beliau. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Non Medis, sebuah kisah dari Nazri Aini. Apa yang kalian pikirkan dari judul cerita ini? Gadis bernama Alia memiliki kemampuan di luar nalar. Mengobati adalah takdir hidupnya, tapi dia bukan dokter, perawat, atau para medis lainnya. Hanya seorang anak yatim piatu yang dianugerahi ilmu kebatinan. Santet, pelet, penyakit aneh, operasi, itulah tantangan hidupnya. Sementara itu, Arman duduk di sofa merahnya sambil membaca majalah. Saking fokusnya, ia tidak menyadari bahwa Alia berdiri di hadapannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Alia terlihat gugup dan tidak tahu harus mulai dari mana berbicara kepada Arman. Ia hanya bisa memainkan jari-jari tangan. Wajahnya terus menatap Arman tanpa ditatap balik olehnya. Menyadari kehadiran seseorang, Arman menutup majalah lalu menyimpannya di atas meja yang ada di samping. Arman memberi isyarat tangan supaya Alia duduk di dekatnya. Ia tahu bahwa Alia ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi bingung cara mengucapkannya. Mau bicara apa? Arman membuka percakapan di antara mereka. Alia yang mematung di dekat Arman masih gugup. Ia tidak berani untuk meminta, tapi ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu merepotkan Arman. Saya... Alia tampak gelisah apakah keputusannya ini dapat diterima oleh gurunya atau malah ditolak. Katakan sebelum saya mengetahui maksudmu. Arman tetap dalam keadaan tenang. Cara bicaranya yang berwibawa memang tak aneh bagi Alia. Bagaimana tidak? Baginya Arman sosok guru yang hebat dan akan selalu menganggapnya seorang guru. Kamu ingin pergi dari sini kan? Mendengar ucapan Arman, ia kaget dan entah apa yang harus dijawab olehnya. Hatinya pasrah dan siap jika mendapat penolakan darinya. Iya guru, saya selama ini telah banyak merepotkan guru. Jadi saya bermaksud untuk mencari jati diri saya di luar sana. Tolong izinkan saya. Alia turun dari sofa, kemudian berlutut di kaki Arman memohon supaya permintaannya dikabulkan. Saya izinkan, tapi ada syaratnya. Alia sedikit lega, meskipun terganjal oleh syarat dari Arman. Apa syaratnya guru? Antusias Alia tetap tidak membuat bibir Arman merekah menjadi senyuman. Tapi wajah datar itu justru memperlihatkan ketegasannya. Alia sangat mengetahui siapa yang diajak bicara saat ini. Makanya ia tidak langsung berani meminta hal ini padanya. Arman, sesosok lelaki yang merawatnya sejak dirinya masih duduk di bangku SMP, tepat saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Menjadi manusia sebatang kara membuat Arman bersimpati menjaga dan melindunginya selayaknya kakak terhadap adik kandungnya sendiri. Selain dirawat olehnya, Alia dibekali ilmu langka dan terkesan luar biasa di mata siapapun. Arman memiliki ilmu itu, tapi ia malah memberikannya pada Alia. Ia tahu bahwa Alia ditakdirkan untuk memiliki ilmu misterius tersebut. Gunakan ilmu non-medis itu untuk kebaikan dan terus asah kemampuanmu. Jika kamu dalam bahaya, cepat panggil nama saya melalui ilmu telepati yang telah saya ajarkan padamu. Arman berterus terang tentang syarat yang diajukannya. Baik, saya akan menjaga amanah guru. Apakah ada lagi? Alia mencoba bertanya lagi pada Arman. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi olehnya. Jaga diri baik-baik. Tentu guru.
Berbicara dengan nada kaku dan bahasa baku merupakan hal biasa bagi Alia ketika lawan bicaranya adalah gurunya sendiri. Sedikit unek-unek dari penulis. Bukankah ini indigo yang langka? Bukan hanya imajinasi penulis, tapi indigo jenis ini benar-benar nyata. Penulis menulis belum memakai perasaan, hanya mencurahkan apa yang penulis ketahui. Ada beberapa lagi jenis indigo yang penulis ketahui yang jarang diketahui orang lain, tapi butuh waktu untuk mempelajarinya. Seperti cerita non-medis ini, karena diangkat dari beberapa kisah nyata. Di sisi lain, Alia berjalan menyusuri gang sempit. Kakinya lelah dipaksa melangkah mengikuti kata pikirannya. Ia tidak tahu harus pergi kemana lagi, supaya map coklat yang dipegangnya diterima baik oleh orang yang memiliki jabatan penting. Entah itu manajer atau HRD. Apapun yang akan didapat oleh Alia, mungkin itu jalan nasib baru baginya. Gue gak boleh nyerah, kata Alia dalam batinnya. Ia juga menguatkan kepalan tangan kanannya. Jalan tampak sepi, hanya beberapa kendaraan yang lewat. Padahal jalan itu lumayan besar. Di setiap pinggir jalan juga banyak rumah makan atau toko sembako lainnya. Mungkin hari Senin, jadi jalanan sepi. Lebih banyak memadati jadwal dinasnya masing-masing kali. Alia mengangkat alisnya ketika berbicara di dalam hati. Hanya satu resto yang amat ramai. Pengunjungnya pun bergantian masuk dan keluar. Ia rasa tempat itu lagi membutuhkan karyawan tambahan. Mungkin dirinya dapat dipertimbangkan. Penampilan Alia yang serba hitam putih dan dijinjing sebuah map coklat di tangannya memikat satu pasang mata tertuju padanya. Orang tersebut menghampiri Alia, seseorang yang memakai jas hitam dan name tag serta jabatan tersematkan di kain hitam itu membuat mood Alisa membaik. Sepertinya dirinya akan ditawari pekerjaan sebelum ia melamar. "Kamu ikut saya." Tanpa basa-basi seseorang itu mengajak Alia untuk mengikutinya. "Iya, Pak." Alia mengangguk dan membuntutinya dari belakang. Mereka berada di ruangan dekat dapur restoran. Dan tiba-tiba langkah Alia terhenti. Saat seseorang di hadapannya pun terhenti. "Kamu mau melamar pekerjaan, kan?" Seperti dugaannya, ia ditawari sebelum melamar pekerjaan. Alia sempat bingung. Kenapa dirinya dibawa ke ruangan dekat dapur? Mungkin orang penting itu terlalu sibuk. Makanya ia tidak dibawa ke ruangannya. Restoran ini membutuhkan pegawai baru karena banyak dikunjungi pelanggan. Para pegawai lain pun terlihat kewalahan. Makanya orang penting itu langsung menerima Alia sebagai pegawai barunya. "Iya, Pak. Saya boleh ditempatkan di posisi apa aja, Pak? Mana CV kamu dan data pribadimu yang lainnya?" tanya Rudy, orang yang disebut Alia sebagai orang penting itu. Ternyata seorang manajer, terlihat di name tag yang ia kenakan. "Ini, Pak." Alia menyodorkan map coklat yang dari tadi ia bawa. Rudy menerima map coklat itu dan melihat beberapa lembaran kertas di map Alia. Kepalanya mengangguk-ngangguk, menandakan lampu hijau yang akan diberikan Rudy terhadapnya. "Saya terima kamu, dan hari ini langsung bekerja. Saya tempatkan kamu di posisi sebagai pelayan restoran. Tapi, kamu tahu kan, apa yang harus kamu lakukan? Apa butuh arahan dulu sebelum bekerja?" tanya Rudy sedikit meragukan kemampuannya. "Saya tahu, Pak. Saya pernah punya pengalaman dalam bidang ini," Alia menjawab dengan nada yakin. Rudy memanggil satpam supaya mengambilkan seragam kerja Alia. "Bawakan seragam pelayan ke sini sekarang," titah Rudy pada satpam tersebut. Satpam tadi pergi sedangkan Rudy yang masih berdiri mengecek ponselnya. Rudy mendapati chat masuk yang membuat dirinya harus bergegas pergi. "Kamu ganti baju secepatnya. Saya ada perlu. Kalau ada apa-apa kamu bisa tanyakan kepada karyawan lain." "Baik, Pak, terima kasih banyak." Alia tidak berhenti tersenyum. Baginya ini kesan di luar dugaan. Satpam tadi memberikan seragam kepada Alia. Lalu Alia pergi mencari toilet untuk mengganti bajunya. Setelah ganti baju, ia mulai dengan tugasnya.
Di sela-sela tugasnya ia juga memperkenalkan diri kepada karyawan lain bahwa ia karyawan baru. "Bayan!" Alia tidak terlalu sibuk, sehingga ia melihat salah satu tangan diacungkan ke atas, dan ia berinisiatif untuk melayani orang tersebut. Pesanan pemuda terhenti ketika semua mata tertuju ke arah suara wanita yang menjerit kesakitan. Wanita tersebut terus meringis kesakitan. Tangannya meremas dada. Tubuhnya jatuh dari kursi. Orang-orang di sana hanya menonton, bukan membantunya atau sekedar menenangkan, terkecuali seorang pria yang mengalihkan puluhan mata kepadanya. Ia langsung melakukan tindakan tanpa ada yang memberi arahan, seakan-akan sudah paham betul dengan tindakannya. "Panggil ambulan!" teriak pria itu, tapi tidak ada yang merespon perintahnya. Sesekali ia mengecek keadaan wanita tersebut. "Cepat!" masih dengan suara yang sama. Pria itu panik tapi berusaha tenang. "Kalian mau wanita ini mati?" Saat ucapannya yang barulah ada orang yang menggenggam ponselnya dan keluar dari kerumunan untuk memanggil ambulan. Beberapa orang dari kerumunan itu malah asyik mengambil foto ataupun video tentang kejadian yang sedang berlangsung. "Barusan saya sudah menghubungi ambulan dan sekarang menuju kemari," lapor seseorang kepada pria yang masih panik dengan kondisi wanita itu. Pria itu mengeluarkan beberapa alat-alat medisnya, salah satunya suntikan. Ia menyuntik wanita tersebut supaya tenang. Alia yang melihat kejadian itu merasa janggal, sebab di sekeliling wanita itu dipenuhi aura hitam. Ia yakin bahwa wanita tersebut mengalami penyakit non-medis. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan menerobos kerumunan orang banyak. Permisi!" Ia berusaha untuk masuk di antara manusia yang sedari tadi hanya bisanya mematung saja. Alia mendekati wanita itu. Saat hendak melakukan proses, ia ditahan oleh pria tadi. "Kalau nggak ngerti jangan sok tahu, bahaya!" Pria itu meragukan kemampuan Alia. Dia menyangka bahwa Alia hanya seorang pelayan saja. Mana mungkin bisa menolong orang? "Karena ngerti makanya gue mau bantu," kata Alia. "Jangan sembarangan, nolong orang itu ada ilmunya," bentak pria berkemeja putih itu. Sikapnya membuat Alia geram. Ia pun mengacuhkannya, lalu memulai tindakannya dengan menempelkan telapak tangannya ke dada wanita tersebut. Berangsur-angsur, wanita itu mulai tenang, rasa sakitnya berkurang, dan mengucapkan terima kasih kepada Alia. Namun ia malah memberikan nasihat. "Saya hanya meredakan, bukan mengobati. Setidaknya ibu merasa agak baikan. Sewaktu-waktu kejadian ini bisa terulang selama aura hitam belum hilang dari tubuh ibu. Sebaiknya ibu periksa juga ke rumah sakit. Barangkali ada riwayat penyakit medis lain non-medis," jelas Alia. Meskipun ia tahu tidak ada yang mengerti dengannya selain gurunya sendiri yang terpenting, dia sudah memberitahukan akan hal ini kepada ibu tadi. "Ambulan datang," kata seseorang. "Cepat bawa ibu ini ke dalam mobil," perintah pria itu. "Saya dokter, saya harus ikut," kata pria tersebut kepada perawat yang langsung diangguki. Perawat itu tahu bahwa orang yang mengaku dokter memang seorang dokter. Kebetulan ambulan itu dari rumah sakit tempat pria itu bekerja. "Tunggu!" Langkah Alia terhenti mendengar suara yang ada di belakangnya. Alia membalikkan badan dan memasang wajah malas. "Soal tadi, maaf. Oh ya, nama gue Rafa." Ia mengulurkan tangan dengan maksud meminta maaf dan mengajak kenalan. Alia masih kesal dengan sikap Rafa. Ia paling tidak suka dibentak, apalagi orang yang tidak dikenal. Alia tidak menjabat tangan Rafa. Dirinya terlihat acuh, tapi Rafa memahaminya. "Gue Alia. Kalau soal tadi nggak apa-apa lagi pula lu kan dokter, jadi wajar lu panik." Rafa menarik kembali tangannya, lalu ia bergegas pergi dan pamit. "Gue pergi dulu ya." "Iya, by the way makasih ya." Rafa tersenyum sebelum pergi. Alia yang melihat itu merasa jijik. Pria yang bersikap kasar tadi sekarang malah bersikap manis padanya. Di sisi lain, apa yang dikatakan Alia benar. Wanita parubaya itu hanya sementara merasakan ketenangan setelah dadanya sakit. Saat di tengah perjalanan, ia kembali bereaksi, dan kini aksinya jauh lebih parah dibandingkan dengan kejadian tadi di restoran.
tolong pegang kaki dan tangannya," perintah Rafa terhadap 2 perawat yang bersamanya. "Ini orang sakit apa kesurupan sih? Biasanya nggak sampai segininya orang kesakitan," keluh Rafa. Wanita itu bukan saja merasakan sakit di dadanya, nafasnya pun tidak teratur. Terdengar suara decitan dari nafasnya. Dadanya naik turun, pertanda ia kesusahan dalam mengatur nafas. Rafa harus cekatan. Ia ingin dicarikan alat nafas kepada kedua perawatnya, tapi mereka sedang memegang tubuh wanita itu dengan sangat kuat, supaya ia tidak membuat kekacauan di dalam mobil ambulan. Terpaksa dirinya lah yang harus mencari. "Nebulizer di mana?" tanya Rafa. "Di sana, Dok." Rafa mengalihkan pandangannya ke belakang dan mengambil alat medis tersebut, lalu menyiapkan obat yang akan digunakan. Obat sudah dicampur, lalu dituangkan langsung ke dalam wadah obat nebulizer. Ia memasukkan satu persatu dengan menggunakan pipet dan menambahkan cairan saline, kemudian menghubungkan wadah obat ke mesin dan juga masker ke bagian atas wadah. Ia memasangkan masker di wajah hingga menutupi hidung dan mulut wanita tersebut dan memastikan pinggiran masker tersegel baik dengan wajah agar tidak ada uap yang keluar dari sisi-sisi masker. Ia menghidupkan mesin, kemudian memberi aba-aba kepada wanita itu supaya menarik nafas, lalu menghembuskannya lagi. Begitupun seterusnya hingga nafasnya stabil. Wanita itu merasa tenang setelah nafasnya teratur kembali. Hanya butuh beberapa menit nebulizernya dicopot oleh Rafa. Kedua perawat pun akhirnya merasa lega. Mereka bertiga berkeringat dan tampak lelah menghadapi satu wanita itu. "Dia udah tenang. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit," ucap Rafa. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka mendorong Brangkar menuju ruang operasi. Di tengah perjalanan, Rafa bertemu Arman dan langsung melaporkan kejadian pasiennya. Sebelum Rafa memberikan laporan, Arman memegang kepala pasien tersebut terlebih dahulu. "Menurut analisa gue, dia terkena penyakit asma kronis," lapor Rafa. "Analisa lu salah." Arman tampak tenang dengan jawabannya. "Lu gila ya? Gue yang dari tadi bersama pasien itu, dan lu langsung menepis pernyataan gue?" kata Rafa kesal dengan Arman. Saat paru-paru penderita asma teriritasi salah satu pemicu, otot pernapasan akan menjadi kaku dan saluran nafas pun menyempit. Itu kan yang mau lo bilang? Arman membaca semua yang ada di pikiran Rafa tanpa satu kata pun tertinggal. Arman menghiraukan penjelasan yang dituturkan Rafa. Ia langsung menyuruh perawat untuk membawa pasien itu ke ruangan CT scan, bukan ruangan operasi. "Lu mau buktikan kalau pernyataan lu salah? Biar nanti hasil CT scan yang membuktikan." Arman pergi berbalik badan dan tidak mendengarkan ocehan Rafa lagi. Lagi-lagi Rafa dibuat kesal oleh Arman. Ia tahu bahwa Arman memang seorang dokter bedah berbeda dengan dirinya yang masih menyandang gelar dokter umum. Tapi apakah analisanya saat ini salah? Rafa merasa bahwa dirinya benar, sebab yang dari tadi bersama pasien itu Rafa, bukan Arman. Dan ia juga lebih mengetahui awal mula pasien itu kesakitan. Tidak terima dengan perdebatan mengenai penyakit, Rafa langsung berlari menghampiri Arman. "Oke, kalau bukan asma, gue rasa itu infeksi paru-paru atau kelainan rongga hidung." Rafa berjalan menyesuaikan langkah Arman. Padahal langkah Arman begitu santai. Arman menarik nafas dan membuangnya asal. Juniornya ini emang keras kepala. Kita lihat nanti bahwa pasien itu tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Arman melanjutkan langkahnya, sedangkan Rafa masih mematung memikirkan perkataannya. "Dok, ini hasil CT scan pasien tadi," ucap seorang perawat sambil menyodorkan map kuning. Arman hanya diam, tidak merespon kata-kata apapun kepada perawat barusan yang memberikan laporan. Map kuning itu dibuka olehnya dan ia tidak kaget dengan hasil mesin kamera manusia itu. Penglihatannya benar bahwa pasien dengan umur 52 tahun berkelamin wanita tidak menderita penyakit medis. Ia justru mempunyai beberapa dugaan, yaitu 1. Terkena teluh, 2. Depresi dan melakukan tingkah gila, 3. Kesurupan, dan 4. Menipu banyak orang atau sekedar berpura-pura. Dari keempat dugaannya, ia paling condong terhadap nomor 1, kena teluh. Itulah yang dapat ia lihat dari penerawangannya.
Kasus seperti ini sering ia temukan di beberapa pasien yang sudah ia tangani. Tapi para medis lain selalu tidak percaya padanya. Mereka selalu berpikir dengan logika, ilmiah, fakta, atau sesuatu yang berbau dunia nyata. Padahal tidak semua penyakit real disebabkan oleh hal-hal penyakit medis. Karena tidak ada yang mempercayainya, ia lebih memilih menyembunyikan kelebihannya kepada banyak orang. Karena itu hanya akan berdampak sia-sia. Ia menggunakan kekuatan itu sesekali saja, atau jika dalam keadaan darurat. Andai ada murid kesayangannya saat ini, hanya dirinya lah yang dapat dipercaya dan mengerti akan posisinya. Meskipun sering bertemu kasus seperti ini, ia hanya memberikan resep dokter pada umumnya dan menganggap bahwa penyakit tersebut adalah penyakit medis. Tapi sekarang, karena ia telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada muridnya, maka ia pasti akan memanggil muridnya hanya untuk membantunya menghadapi kasus ini. Ilmu itu tidak bisa Arman gunakan karena bukan bagiannya. Ia hanya bisa mempunyai mata batin pada umumnya, tetapi penglihatannya sangat tajam. Bukan bagiannya jika tentang pengobatan non-medis. Pasti dia datang lagi, batin Arman. Dokter Arman, mana hasilnya? Tanya Rafa. Di sana, tunjuk Arman ke arah map kuning di atas mejanya. Rafa membuka map dan melihat hasilnya. Alangkah terkejutnya Rafa saat melihat hasil CT scan-nya. Tidak dapat dipercaya. Nggak mungkin. Jelas-jelas gue lihat sendiri kalau itu orang ngejerit kayak orang sakit, bahkan kayak orang gila. Terserah lo, singkat jawaban Arman. Lu pasti yang udah ngerencanain ini semua kan? Dan lu juga gak mau kalah debat dan pinternya dari gue kan? Hah? Lu jangan kayak gini dong kalau mau bersaing jadi dokter favorit dan kece di rumah sakit ini. Jangan bawa-bawa pasien dalam kompetisi kita. Rafa mulai ngawur omongannya. Arman malas dengan sikapnya, seperti anak kecil dan tidak bisa berpikir dewasa. Yang ada di otaknya hanya kepopuleran. Arman hanya diam mendengar semua celotehan Rafa. Ia tidak peduli, yang sekarang ia pedulikan adalah pasiennya. Meskipun Arman tidak mau membantunya, tapi ia harus menolongnya, walaupun bertentangan dengan peraturan rumah sakit. Di restoran, lu ketemu cewek yang bantuin pasien tadi kan? Tanya Arman. Sebenarnya itu bukan sebuah pertanyaan baginya, melainkan penglihatannya. Iya, lu kok bisa tahu? Jangan-jangan lu ngikutin gue ya dari tadi. Kalau mau tahu rahasia gue tentang cara jitu cakep, gue gak gitu caranya. Rafa tetap dengan omongannya yang semakin ngaco. Cewek itu yang akan bikin mulut lu bungkam bahwa dugaan gue tentang pasien itu benar. Arman selalu dengan sikapnya yang kalem dan tidak menunjukkan perasaan kesalnya. Rafa terdiam sejenak. Ia mencerna perkataan Arman. Dia benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Arman. Sebenarnya yang bego gue apa dia sih? Batin Rafa. Lu yang bego, makanya belajarnya yang rajin. Rafa menelan ludahnya. Kenapa Arman bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya? Bersambung, nantikan kelanjutannya non medis hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kak Nazia ini, dan tentunya buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.